Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lumantorwan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran panjang Mr. P. Ya, jadi ukuran Mr. P ukuran panjangnya, bukan ketebalannya, ya, bukan juga masalah kekerasan, dan juga bukan masalah orgasme dan atau ejakulasi, ya. Dan sebelum mulai saya pengen mengingatkan Anda, nih kan lagi musim Korea nih. Sekarang kan cowok-cowok Korea tuh lagi digandrungi gitu. Tahu nggak Anda rata-rata panjang Mr. P Korea itu rata-rata itu adalah sekitar 9,66 cm. Ya, 9,66 dalam keadaan ereksi 9,66 baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Yang lainnya sebentar, sabar, yang satu dulu. Izinkan saya menyapa Anda dulu dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshyam Yesua Masya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, sebelum sampai ke ukuran soal panjang, saya mau sharing juga pada Anda bahwa rata-rata ukuran penis itu saat tidak ereksi itu sekitar 5-10 cm. Nah, kemudian pada saat ereksi itu sekitar 12-19 cm, tergantung suku dan rasnya, ya. Nggak semua orang panjangnya 19 cm, enggak, ya. Dan masih berdasarkan data, kita mau bahas tentang negeri kita, ya. Kalau menurut World Data Info, ukuran penis pria di Indonesia tuh menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Yeay, rata-ratanya 11,67, ya. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya dengan Singapura 11,53, dengan Malaysia 11,49, dan juga ukuran penis orang Indonesia itu juga sebetulnya masih berada di bawah pria-pria yang berasal dari kawasan Asia. Jadi nggak terlalu panjang ya kalau di Asia tuh, ya. Misalnya Iran itu 11,95 rata-rata, kemudian Pakistan 12,20, Yaman 12,72 cm. Nah, mungkin ada tetangga kita atau teman kita yang orang Yaman, kita udah tahu tuh rata-rata ukurannya berapa. Nah, kalau yang paling pendek di Asia Tenggara, ya, dari 88 negara, ya. Paling pendek dari 88 negara, nomor 1 yang paling pendek itu adalah Korea Utara 9,66 cm, Korea Selatan 9,66 cm, kemudian Kamboja 10,04, Thailand 10,16, dan Burma 10,7. Nah, jadi bayangin dulu deh, jadi kalau misalnya sekarang Anda masih berada di angka rata-rata orang Indonesia, Anda masih top chair lah, ya. Dan perlu Anda ketahui bahwa ukuran panjang penis tidak melulu bisa memuaskan pasangan. Buat apa panjangnya 17 cm tapi nggak bisa berdiri, ya? Tapi kalau bisa optimal kan kenapa tidak, ya? Oke. Nah, 3 poin penting soal panjang Mr. P ini adalah kita bicara ada 3 fase dalam kehidupan. Pertama adalah fase balita dan sampai remaja, akil balik. Kedua, sesudah usia dewasa, udah lewat usia 18 sampai 21 itu terakhir, ya. Nah, mungkin usia 21 ke atas, ya. Dan kemudian pada usia tua, mungkin bukan untuk menambah panjang, ada yang tapi ingin memelihara supaya tetap pada ukurannya tidak menciut. Karena memang banyak orang-orang yang sudah berusia, ukuran penisnya berkurang panjangnya. Nah, sekarang untuk yang usia dewasa, apa yang bisa dilakukan untuk menambah panjang dari Mr. P? Sebelumnya untuk anak-anak dulu, ya. Untuk anak-anak, bisa menambah panjang Mr. P itu adalah dengan menggunakan hormon testosteron dan atau kombinasi dengan growth hormone. Jadi untuk anak-anak dari anak kecil, ya, sampai mungkin anak kecil yang penisnya tidak keluar begitu sampai usia akil balik bisa menggunakan testosteron dan atau penambahan growth hormone. Nah, sekarang pada usia dewasa, ya, ada beberapa cara, ya, yang bisa saya sharing pada Anda dan mungkin nanti ada jadikan bahan pertimbangan. Pertama adalah pada usia dewasa yang setelah akil balik, ini bukan usia tua, ya, usia dewasa. Yang pertama adalah kurangi perut buncit. Jadi perut buncit itu bukan menambah panjang penis dalam arti sesungguhnya, tapi mungkin selama ini ketutupan, ya. Jadi bisa untuk Anda yang kelebihan berat badan, ya, dengan mengurangi berat badan sampai 15 kilo, itu bisa menambah visual dari ukuran Mr. P Anda sekitar 1 sampai 2,5 cm, ya. 1 sampai 2,5 cm tergantung ukuran Anda pada dasarnya seperti apa. Jadi dengan program olahraga, makan sehat, kemudian menjaga berat badan yang baik, apalagi kalau Anda bisa sampai six pack, mungkin Anda bisa mendapatkan visual yang optimal dari ukuran alat vital laki-laki yang standar yang Anda miliki. Nah,
kedua adalah teknik yang namanya jelking. Jelking atau milking atau mungkin secara awam dikenal dengan pijat penis ya. Mungkin Anda sering mendengar, misalnya saya sebut aja terapi dari Maerot atau terapi dari yang lainnya ya. Itu salah satunya melakukan jelking ya. Dan ini terapi yang sudah dilakukan sejak zaman kuno ya, udah sejak zaman dulu kala dari berbagai bangsa melakukan teknik ini. Nah, misalnya pijat ini populer di Timur Tengah dan telah digunakan berabad-abad. Nah, dilakukannya caranya memijat dari mulai pangkal ya. Misalnya ini kepalanya dari pangkal dipijat seperti ini ya. Dengan catatan hati-hati bahwa ini jangan sampai menyebabkan trauma, karena pada beberapa kasus dia bisa menyebabkan trauma dan kemudian malah menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, sebagian rekan dokter dari spesialis andrologi dan urologi tidak menerima atau belum menerima teknik ini sebab tidak ada penelitian yang solid ya. Tapi pernah ada satu orang dokter dari Inggris, seorang Inggris ya, sekitar tahun 1970-an, melakukan studi namanya Richard Study pada 30 pria yang melakukan program ini secara reguler, dan ini dilakukan selama beberapa bulan ya, 3 bulan. Dan menurut Richard, 87% itu bisa mengalami pemanjangan dari penisnya ya. Sekitar rata-rata 1 inci atau 2,5 cm, dan lingkarnya atau girth-nya, diameternya itu bisa bertambah 2,5 cm juga. Jadi ini penelitiannya cuma 1-2 aja, nggak banyak, makanya belum bisa diterima secara umum oleh kalangan kedokteran. Nah, kemudian juga karena ada beberapa kasus dari teman-teman sejawat saya yang mengatakan ada efek samping, dan mereka menangani itu. Banyak orang yang melakukan jelking atau milking atau pijat itu punya efek samping yang secara teori tertulis ya. Apa itu efek sampingnya? Memar pada penis ya. Kemudian rasa nyeri yang sakit, iritasi pada kulit, kemudian pembentukan jaringan parut, kemudian pada kasus yang parah malah bisa menyebabkan disfungsi ereksi alias impoten. Ya, jadi mungkin dipijitnya terlalu keras, malah jadi rusak itunya, jaringan syarafnya ada yang rusak sehingga dia menjadi impotensi. Jadi itu adalah teknik kedua. Seandainya Anda ingin menggunakan teknik ini, sekali lagi saya minta untuk Anda waspada. Saya tidak menyarankan dan saya juga tidak menolak ya. Karena banyak yang mengaku dengan teknik ini bisa berhasil dengan baik gitu. Tapi banyak juga yang komplain ketika dia tidak berhasil. Jadi waspada saja ya. Kalau Anda memilih, hati-hati jangan sampai nyeri, dan menurut apa yang saya baca dari beberapa tulisan, jangan pernah lebih dari 20 menit ya, dan jangan keras-keras kalau Anda mau melakukan itu. Nah, teknik ketiga adalah operasi. Nah, operasi ini ada beberapa teknik operasi. Ya, saya tidak menjelaskan secara detail. Jika Anda ingin melakukan teknik operasi, mungkin Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah urologi. Tapi paling tidak saya jelaskan aja beberapa konsepnya. Pertama namanya suspensory ligament release. Jadi ada ligamen yang membuat penis itu bisa tergantung, tegak, itu dipotong sama dokter. Sehingga pada saat diem, dia lebih panjang. Jadi ukuran penis itu lebih panjang pada saat diam, tapi pada saat ereksi tidak. Jadi tidak lebih panjang. Jadi hanya waktu lagi diam aja kelihatan lebih panjang gitu. Jadi mungkin secara visual mungkin lebih menarik mungkin ya. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya dia dipotong, pada saat nanti ereksi dia nggak bisa lagi tegak seperti ini. Karena nggak ada ligamennya, nggak ada jaringannya mengikat. Jadi dia tegak, paling seperti ini, lurus atau bahkan melengkung ke bawah. Jadi kalau ereksinya ke bawah begitu. Ya. Nah, kemudian ada operasi lagi yang lain, namanya operasi pemasangan implan. Nah, saya tidak mau detail membahas ini. Implan ini sebetulnya awalnya adalah untuk, secara umum ya, adalah untuk membantu orang yang mengalami disfungsi ereksi. Tapi pada faktanya juga bisa membantu menambah panjang ukuran penis sekitar 3-5 cm. Itu ditambahkan implan di dalamnya. Jadi ketika Anda pasang implan, dan itu saya kira jarang dilakukan di Indonesia, mungkin di luar negeri ada ya. Nah, kalau Anda melihat bahwa dengan pemasangan ini ada risikonya, ya ada. Namanya juga tindakan operasi. Jadi udah 3 ya. Pertama ngurangin berat badan, kedua adalah jelking, dan ketiga adalah operasi. Nah, kemudian yang poin ketiga untuk orang yang ingin mempertahankan ukurannya. Oke, mungkin Anda sudah puas
rata-rata 11,67 di Indonesia, Anda panjangnya 12 atau mungkin 12,5 atau 13. Jangan tanya saya, itu private. Saya juga nggak mau nanya Anda kan. Atau Anda mau tahu berapa ukuran Anda gitu. Jangan ngawur. Pernah saya lihat gitu ngaku-ngaku ukurannya 19 cm. Waduh. Ya. Jadi gini, untuk membantu memelihara massa atau panjang dari penis itu sebetulnya kata kuncinya adalah olahraga dan memilih makan sehat. Kenapa? Karena massa dari penis itu, panjangnya itu ditentukan atau dipengaruhi sekali oleh kadar hormon testosteron. Ya. Nah, hormon testosteron ini bisa diproduksi dan bisa didistribusi, ada dua ya, diproduksi dan distribusi apabila satu ya, suplai darah ke kelenjar testis cukup. Ya. Kedua, nutrisi yang dibutuhkan buat produksi testosteron cukup. Ya. Ketiga, distribusi hormon testosteron itu ke alat vital, ke penis cukup. Jadi, kata kuncinya apa? Pembuluh darah itu harus bersih dan bisa membuka. Kalau ada sumbatan pembuluh darah, maka suplai darah ke testis berkurang. Kok bisa? Ya bisa, karena apa? Karena pilihan makanan Anda. Gula, goreng tepung, makanan bersantan, ya. Kemudian minuman manis, soda, boba, susu yang kental manis, kemudian susu dengan gula, pokoknya yang bergula-gula. Itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, dan Anda harus tahu penyumbatan pembuluh darah itu bukan hanya di jantung dan di otak, tapi yang menuju alat vital termasuk yang menuju testis. Kalau terjadi penyumbatan menuju testis nggak terlalu kelihatan, tapi suplai darah menuju testis berkurang volumenya. Asumsi contoh nih, misalnya rata-rata per menit darah yang menuju testis, contoh ya, misalnya 10 cc misalnya, berkurang jadi 8 cc gara-gara penyumbatan pembuluh darah. Maka tentu konsekuensi logisnya adalah volume testosteron yang diproduksi berkurang. Nah, itu yang pertama. Kedua, nutrisi yang dibutuhkan untuk memproduksi testosteron cukup nggak? Bagus nggak? Testosteron itu membutuhkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Vitamin A, C, E, mencegah kerusakan hormon testosteron. Kemudian lemak sehat dibutuhkan untuk bahan baku testosteron. Kolesterol dibutuhkan untuk bahan baku testosteron. Kolesterol itu bisa dapat dari mana? Dari fitosterol atau sterol tumbuhan. Jadi kalau Anda rajin makan alpukat, makan kelapa, daging kelapa ya, makan zaitun, itu adalah bahan baku untuk hormon testosteron secara natural. Nah, ketika nanti Anda nutrisinya kurang, maka si produksi testosteron juga kurang. Apalagi ketika Anda memilih mengkonsumsi makanan yang junk food. Udah mah nutrisinya kurang, darah yang dihantar ke testis itu tidak berkualitas. Dampaknya apa? Dampaknya produksi testosteron sudah kurang dan kurang kualitasnya. Nah, ketiga, ketika testosteron Anda cukup misalnya dengan pola makan yang sehat, nanti kalau dihantar ke penis itu bisa memelihara masanya, tidak nambah pendek. Nah, sekarang salah satu kata kunci untuk membantu memelihara volume darah ke alat vital adalah dengan olahraga. Itu sebab saya minta Anda jalan kaki 6 hari seminggu. Ya, dengan jalan kaki saja Anda sudah bisa membantu meningkatkan aliran darah ke penis dan ke testis. Sehingga paling tidak volume darah itu cukup. Kedua, konsumsilah makanan yang membantu proses pembersihan pembuluh darah. Apa itu? Misalnya Anda makan apel sama bijinya, makan alpukat sama bijinya di blender, Anda pakai gula aren biar enak. Anda makan delima sama bijinya, Anda makan anggur sama bijinya. Biji itu bisa membantu proses pembersihan pembuluh darah. Ya. Nah, kemudian konsumsi makanan yang bisa membantu membuka pembuluh darah yang mengandung oksida nitrit. Melon sama semangka. Kemudian anggur, delima. Kemudian bawang putih, bawang merah. Kemudian jahe kunyit. Jahe bisa jahe kuning, jahe merah, jahe hitam. Nah, itu contohnya. Dan kemudian untuk membantu mengoptimalkan hormon testosteron, Anda bisa pakai jintan hitam, Anda bisa pakai cordyceps, Anda bisa pakai tribulus, Anda bisa pakai jahe hitam, ya. Anda bisa pakai itu makan secara teratur sehingga testis Anda mendapat suplai cukup natural sterol dari tumbuhan untuk produksi hormon testosteron. Jadi itu yang bisa kita kerjakan, olahraga, makan sehat, dan menghindari junk food sehingga masa atau panjang itu bisa terpelihara, paling tidak nggak tambah pendek. Ya, masa udah jadi orang Asia, udah yang tidak paling panjang,
masih dipendekin juga, kasihan deh gitu ya. Dan baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu. Tolong di-share, like, dan komen berapa ukuran Anda dan apa yang sudah dilakukan. Oke, sukses!